Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya nikmat dikaruniakan kepada kita sekalian sehingga sehat walafiat dalam mengawali aktivitas kita pagi ini. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita harapkan impikan syafaatnya, bimbingannya di dunia ini, teladan kita, dan di akhirat kelak insyaallah. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, salah satu keistimewaan hukum Islam adalah mengenal hukum pokok, kemudian hukum sesuai perkembangan zaman. Karena dalam Islam itu punya kaidah begini. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujuban wa adaman. Hukum Islam itu ada, dia mengalir kalau ada illatnya. Kalau tidak ada illat, maka tidak ada hukum itu. Dan harus begini. Karena yang membutuhkan hukum dan yang harus diatur itu adalah manusia yang berkembang. Maka Islam mengenal fikhi, ini dalam fikih ini, fikih klasik. Kemudian ada fikih kontemporer. Ini harus ada. Tapi cara mengadakannya itu betul-betul orang yang harus tahu beristimbat hukum. Mukadimah saya seperti ini karena kita mengangkat tema tentang harta gonogini. Nah, istilah menarik ini. Gonogini, apa itu gonogini? Dalam perspektif Islam. Pemirsa sekalian, pengaturan harta gonogini dalam fikih klasik itu belum banyak disebut. Tidak semarak akhir-akhir ini, dewasa ini. Tentu ada sebabnya. Sebab kalau ada sesuatu yang belum dibicarakan sebelumnya, berarti fenomena yang melanggar aturan itu belum banyak. Belum banyak. Mungkin karena dulu orang belum, kalau saya tidak bilang tidak materialistik, dari juga dulu godaan harta itu ada. Tapi intinya dalam fikih klasik itu tidak terlalu banyak porsi membahas ini. Bagaimana pengaturan harta gonogini itu. Kekinian memang sudah harus dibahas. Bahkan harus ditetapkan hukum-hukumnya. Dan itu sudah berjalan alhamdulillah dalam fikih kontemporer kita. Tapi sebelum lebih lanjut pemirsa sekalian, saya coba mau, apa sih sebenarnya itu harta gonogini? Bahasa apa ini? Kata gonogini ini bukti bahwa pembahasan resmi bahasa ini itu tidak diambil dari aslinya, dari dasar hukumnya, tapi ini yang populer. Kan maksudnya itu, harta ini.
sumbernya mana-mana itu baku campur, maka diistilahkan gonogini, khususnya dalam hubungan rumah tangga. Nah, ini kemudian disebut pada saat terjadi perceraian, karena akan dibagi, namanya perceraian. Masing-masing ada hak. Nah, kalau bahasa resminya itu adalah harta bersama. Pemirsa sekalian, kita melebar sedikit. Jadi dalam akad nikah atau peristiwa suami istri itu, pasangan suami istri itu, kan ada minimal 2 macam harta yang dipakai hidup. Pertama, ada harta yang menjadi bawaan. Dari mana itu? Istri ada warisan dari orang tuanya. Semiskin-miskinnya orang tuanya. Misalnya kalau kita katakan tidak kaya bapak kita, orang tua kita, demikian juga istri. Semiskin-miskinnya tapi ada. Apalagi kalau memang orang tua yang kaya. Ini namanya barang bawaan yang bentuknya warisan. Atau juga begini bentuknya. Sejak muda dia orang pekerja keras. Sudah ada bisnisnya. Sudah ada kerjaan tetapnya. Sebelum menikah. Ini harta bawaan. Kemudian yang kedua dalam suami istri itu adalah harta yang memang tercatat adanya setelah selesai akad nikah. Maka kompilasi hukum Islam di Indonesia dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian sudah diperbaharui itu 2019, bahwa itu ada harta masing-masing ini harus diakui adanya. Warisan bukan harta bersama. Dari suami bukan harta bersama. Bahwa saling menghalalkan, digunakan, dinikmati, dikonsumsi, itu kebaikan. Tercatat baik, bisa tercatat sebagai sedekah. Tapi kalau barangnya ada, barangnya sesuatu, misalnya emasnya perempuan, misal ini. Kalau dia halalkan kepada suami, boleh. Kalau dia ridho. Tapi tetap miliknya dia dari orang tuanya. Yang mana milik bersama? Kita simpulkan begini, harta bersama yang kemudian kita istilahkan gono dan gini, harta gono gini itu adalah sejak tercatat pernikahan. Ada harta bersama, maka itu harta gono gini. Pada saatnya nanti, na'udzubillah, kalau berpisah dan harus dibagi, dikembalikan. Yang dibagi yang mana? Harta bersama atau harta gono gini? Harta bawaan dikembalikan sebagaimana semulanya. Dari siapa? Dari istri kah? Dari suami kah? Kembali miliknya dia. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencoba menyampaikan, mentadkirahkan harta gunung ini perspektif agama pagi hari ini. Jadi itu ada dua, harus jelas, dan memang era kekinian, kehidupan yang secara umum makin pragmatis, makin penuh kehati-hatian, hatta sampai pun dalam rumah tangga, itu ada dua. Tapi ada yang ketiga pemirsa sekalian, kalau ada bawaan, ada yang dihasilkan bersama, ini namanya gono gini tadi, ada lagi yang diperoleh masing-masing. Contoh, pasangan suami istri sama-sama karirnya bagus, sama-sama berprestasi. Suami dapat hadiah karena hasil kerjanya yang baik, boleh hadiah itu emas, boleh hadiah itu kendaraan. Demikian sebaliknya, istri juga. Nasa-nasa dia di atas namakan, karena dari jalur kerjanya dia. Maka ini bukan harta bersama. Pada saat celaka-celakanya ini, pada saat berpisah dan harus kita bicara. Jadi agar mudah penyelesaian hidup seseorang sampai yang retak rumah tangganya, maka dipilih memang tiga-tiganya. Harta bawaan jelas, siapa yang bawa dia yang punya, jangan diakali. Demikian juga harta yang dihasilkan secara keahlian masing-masing, hadiah tadi misalnya, yang didapatkan tersendiri misalnya. Maka kalau terjadi perceraian, kita bisa bicara gono gini, maka insya Allah mudah. Nah, saya mau ketengahkan dulu dalilnya pemirsa sekalian. Karena kalau kita bahas harta gono gini, sebenarnya bukan mau mencari agar harta gono gini itu mengkayakan si suami, mengkayakan si istri. Kita bahas bukan niatnya begitu, tapi hanya mempermudah bahwa secara ilmu itu begini. Nah, saya mau bacakan ayatnya pemirsa sekalian. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, ada ayatnya begini dalam surah An-Nisa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu sangat mau menikmati, mau memiliki dari harta benda kalian, dari kekayaan kalian masing-masing, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi Allah tetapkan itu. Ada hal yang diberikan kepada istri, dia dapatkan juga. Dan juga ada yang didapatkan oleh suami. Walirrijali nasibum mimmaktasabu. Apa yang diupayakan oleh laki-laki, oleh suami, dia dapatkan itu. Walin nisa'i nasibun. Bagi perempuan juga ada bagiannya. Mimmaktasabna. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada kelebihan Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Ayat ini kalau kita mau simpulkan pemirsa sekalian, pasangan suami istri jangan ada niat, karena boleh jadi kita bahas hukum gono gini ini dan diperbarui hukumnya karena ada fenomenanya begitu. Jelas-jelas harta istrinya dia akali, dia kuasai, seakan-akan juga menjadi miliknya. Allah katakan wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Jangan. Kalau mau kelebihan harta, jangan itu yang diakali. Kan pemirsa sekalian ya, di era medsos sekarang ini, kadangkala terungkap hal-hal yang mestinya kita malu. Tapi karena biasa, masyarakat menganggapnya bukan hal yang memalukan. Apa itu? Dia berupaya, bahkan ada yang menikah, bahkan naudzubillah ada yang menyamar, bahkan sejenis. Baru-baru kita baca di media. Hanya karena mau menguasai harta temannya,
harta seorang perempuan yang disayangi oleh bapak dan ibunya yang punya banyak harta. Dia, saya tidak sebut namanya, dia menyamar sebagai, memang ada bakat laki-lakinya, memang dua dalam dirinya. Tapi dia menikahi seorang perempuan lalu menguasai hartanya. Nanti sekian bulan tidak berfungsi sebagai suami, bagi curiga sang istri, tapi sudah banyak hartanya yang dikuras. Ini ada. Sekali lagi saya katakan di mukadimah tadi, kelebihan hukum Islam ada hukum pokok, tapi ada hukum yang kontemporer, karena ya dulu hukum Islam itu mengalir sesuai dengan ilat, sesuai dengan zamannya. Karena Islam solehun likulli zamanin wa makanin. Hukum Islam itu fleksibel, menyesuaikan dengan tetap dasar pokoknya Al-Quran pada zaman dan semua tempat. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita kembali ke harta gono gini. Dalam kompilasi hukum Islam itu, apabila terjadi perceraian dalam pasal-pasal hukum kompilasi hukum Islam itu yang sudah diperbaharui itu, cara membaginya seperti apa, Ustaz? Penasaran? Adakah yang lebih? Kalau cerai hidup karena percekcokan, maka saya katakan tadi, bawaan sudah selesai, tetap siapa yang bawa, dia yang punya. Tapi yang harta bersama yang timbul akibat pernikahan tadi itu, maka dibagi rata. Dibagi rata. Tidak ada, dia tidak berlaku hukum bahwa itu kan secara umum dua, kalau laki-laki dan perempuan itu yang anak, yang mewarisi harta dari orang tua. Jadi ini sudah ditahu oleh pengadilan secara detail, bahkan kita ini cuma membantu pagi hari ini mengetengahkan bahwa pembagian harta gono gini sudah bukan masalah lagi, karena jelas 50-50% pada saat sampai harus dibagi. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membagi dalam hal ini tentu bukan impian, bukan mengkayakan, tapi ini sebuah kehilangan berkah kalau sampai terjadi dalam percekcokan rumah tangga. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa apabila dengan segala dinamika kehidupan rumah tangga sampai berpisah dan bicara harta gono gini, kita sudah tegas tadi,
50-50. Tapi kalau ada kejadian lain Ustaz, mereka baku sayang, saling memotivasi. Ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara membaginya? Kita tidak perlebar pemirsa sekalian. Saya katakan dulu hanya berdua. Kita tidak menyebut dulu ahli warisnya masing-masing karena panjang kalau itu. Untuk mempermudah pemahaman pagi hari ini. Kalau salah satunya meninggal dunia, maka siapa yang punya dibagi bagaimana? Pertama, menjadi milik lebih banyak dinikmati kepada yang hidup. Ini husnudzonnya di sini ini. Tapi ini kita terbuka. Kadangkala juga di media kita baca, ada yang sengaja membunuh istrinya. Na'udzubillah, Masya Allah, bertapa. Karena begitu ditelusuri, oh mau menguasai hartanya. Na'udzubillah ya. Tapi yang saya kemukakan tadi, murni karena panggilan Allah. Maka caranya dinikmati, pihak keluarga jangan gegabah, jangan buru-buru meminta. Karena ini kadang-kadang rumah tangga begini ini ribut. Bahkan belum dimakamkan saudaranya misalnya. Saya mohon maaf pemirsa sekalian, seringkali ada, saya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengaduan seperti ini bukan di Kementerian Agama, tapi di Pengadilan Agama. Kadangkala baru meninggal saudaranya. Yang disampaikan kepada istrinya atau kepada suaminya, ada itu hartanya si ini, belum dimakamkan, sudah itu yang ditunjuk. Masya Allah. Jadi jangan di situ. Intinya kalau ada yang meninggal, menjadi dinikmati secara tenang, secara baik oleh keluarga. Apalagi kalau ada hasil anaknya kesian. Jangan langsung banyak yang muncul. Nah, ini harta gono gini yang dibagi. Bercerai misalnya. Tapi kalau ada ndak, misalnya ini harta yang dibagi berarti plus. Bukan minus, bukan berutang. Tapi kalau ada yang berutang Ustaz, siapa yang menanggung? Maka agama Islam dalam membahas tentang talak pun itu ada aturannya. Aturannya adalah ada masa iddah. Masa iddah itu kalau sudah komitmen benar untuk berpisah selanjutnya, selesaikan bicarakan ini. Oh, harta gono gini dibagi seperti ini. 50-50%. Kalau utangnya bagaimana cara penyelesaiannya? Misal, utang ini dilakukan oleh istri karena kebutuhan rumah tangga. Bukan kebutuhan perhiasan. Apalagi bisnis yang dibangun misalnya. Murni rumah tangga. Disepakati untuk biaya makan misalnya. Kalau utang yang sesederhana ini, jangan tanyakan. Bukan utangnya istri. Masih utang bersama. Makanya dalam rumah tangga itu memang selama belum berpisah harus atas kesepakatan keduanya. Jadi kesimpulannya pemirsa sekalian dalam hal utang, apapun yang timbul kalau itu harta gono gini, maka milik bersama bagi rata. Konsekuensi rumah tangga juga berutang, tidak boleh baku lempar. Harus, jadi cara menyelesaikannya adalah harta gono gini bisa dibagi setelah menyelesaikan utang selama berumah tangga. Sama juga warisan dari orang tua. Belum bisa disebut satu kebun kalau ada utangnya. Kurangi harga utang itu baru dibagi itu kebun yang sisa. Ini seringkali kita ramai di masyarakat karena ketidakdewasaan dan emosi orang yang bercerai itu selain saling merendahkan, saling mempermalukan, begitu bicara utang saling lempar tanggung jawab. Padahal solusi agama adalah selesaikan utang, sisa utang dibayar itu murni, itulah yang kemudian dikategorikan harta bersama yang bisa dibagi rata.
Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta gono gini kesimpulannya begini pemirsa. Dalam fikih klasik itu tidak banyak porsi membahasnya karena pragmatisme dan perilaku-perilaku yang harus diantisipasi belum banyak muncul, perkelahian belum sedahsyat sekarang. Yang kedua, harta gono gini ini benar kalau diatur secara detail kekinian, terutama pakar-pakar hukum Islam kita, agar mengantisipasi hal-hal munculnya niat-niat terselubung. Niat yang tidak baik, seperti yang sering muncul, pura-pura menikah, padahal bukan menikahnya, bukan mau membangun rumah tangga, hanya targetnya agar ada harta yang dibagi bersama. Padahal tidak begitu. Makanya kita pilih tadi ada harta bawaan, ada harta bersama, ada juga yang lahir karena keahlian masing-masing. Mudah-mudahan pemirsa sekalian, harta gono gini tidak usah kita bagi karena tidak ada perceraian. Yang tetap lebih bagus itu adalah membangun rumah tangga yang berkualitas, melahirkan anak-anak yang sejahtera, yang pintar-pintar akibat kompaknya rumah tangga muslim. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.